Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sila Prilia Putri, NIM 262. Di sini saya akan membahas chapter yang keempat, yaitu tentang Risk Assessment 2. Fokus pada proses audit. Sebelumnya, pada bab 3, kita sudah mulai diskusi tentang penilaian risiko dengan mempertimbangkan audit secara keseluruhan, dan kemudian berfokus pada memperoleh pemahaman tentang bisnis klien, serta mengidentifikasi faktor risiko utama yang berdampak pada rencana audit. Auditor menggunakan informasi ini untuk mengembangkan strategi audit mereka. Yang kemudian pada bab ini kita akan dimulai dengan mendiskusikan risiko audit, yaitu risiko di mana auditor akan sampai pada opini audit yang tidak tepat laporan keuangan mengandung salah saji material. Risiko audit. Risiko audit adalah risiko di mana auditor menyatakan opini audit yang tidak tepat ketika laporan keuangan mengungkapkannya salah saji material. Yang artinya, seorang auditor melapor bahwa menurut mereka laporan keuangan adalah benar dan wajar apabila mengandung kesalahan atau kecurangan yang signifikan. Tahap pertama dalam penilaian risiko audit melibatkan identifikasi akun dan asersi terkait paling berisiko salah saji material atau risiko bawaan. Tahap kedua dalam penilaian risiko audit melibatkan memperoleh pemahaman tentang sistem klien pengendalian internal atau risiko pengendalian. Yang kemudian pada penilaian akhir ini akan bergantung pada risiko akun yang dinilai dan pernyataan terkait dan dianggap efektivitas sistem kontrol internal klien. Model risiko audit dan komponennya. Risiko audit adalah fungsi dari risiko salah saji material dan risiko deteksi. Risiko kesalahan penyajian material terdapat pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat asersi. Pada bagian keuangan, tingkat laporan, risiko salah saji material mengacu pada risiko yang mempengaruhi laporan secara keseluruhan. Pada tingkat asersi, risiko salah saji material mengacu pada risiko mempengaruhi kelas transaksi, saldo akun, dan pengungkapan. Yang kedua, 4.2 ada materialitas. Materialitas digunakan untuk memandu pengujian audit dan menilai validitas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan. Informasi dianggap material jika berdampak pada proses pengambilan keputusan penggunaan laporan keuangan. Materialitas adalah konsep audit utama dan dinilai selama fase penilaian risiko dari setiap audit. Penting untuk membedakan antara pertimbangan materialitas kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama ada materialitas kualitatif dan kuantitatif. Informasi dapat dianggap material karena sifat atau besarnya. Suatu barang yang dianggap material karena sifatnya disebut sebagai material secara kualitatif. Sedangkan suatu sistem yang dipertimbangkan material karena besarnya disebut sebagai material secara kuantitatif. Faktor materialitas kualitatif. Sehingga informasi dianggap material secara kualitatif jika memengaruhi proses pengambilan keputusan pengguna karena alasan selain besarnya. Yang kemudian ada faktor materialitas kuantitatif, yaitu informasi dianggap material secara kuantitatif jika melebihi penilaian materialitas awal auditor. Yang kedua ada mengatur materialitas. Saat menetapkan materialitas, auditor akan menggunakan pertimbangan profesional dan pengetahuan rinci mereka tentang klien mereka sambil tetap memperhatikan penggunaan utama laporan keuangan. Laba sebelum pajak tidak akan digunakan sebagai dasar ketika klien berada dalam posisi rugi atau laba sangat bervariasi dari satu tahun ke tahun berikutnya. Yang ketiga, 4.3 strategi audit. Perencanaan audit atas laporan keuangan mensyaratkan bahwa auditor menetapkan keseluruhan strategi audit, yang menetapkan ruang lingkup, saat dan arah audit,
dan memberikan dasar untuk mengembangkan rencana audit terperinci. Strategi audit bergantung pada bawaan dan kontrol awal auditor penilaian risiko, yaitu penilaian keseluruhan mereka atas risiko salah saji material. Untuk setiap risiko yang teridentifikasi, langkah pertama adalah menilai apakah pengendalian internal dapat mengurangi kemungkinan kesalahan penyajian material yang terjadi sebagai akibat dari risiko tersebut. Selanjutnya 4.4 Pendekatan klien untuk mengukur kinerja. Bagian dari proses yang digunakan ketika memperoleh pemahaman tentang klien melibatkan pembelajaran bagaimana klien mengukur kinerjanya sendiri. Indikator kinerja utama atau KPI yang digunakan oleh klien untuk memantau dan menilai kinerjanya sendiri dan kinerja staf seniornya memberi auditor wawasan tentang akun yang menjadi fokus klien mereka saat menyusun laporan keuangannya dan akun mana yang berpotensi berisiko salah saji material. Beberapa KPI umum bagi banyak klien, seperti laba atas aset dan laba atas dana pemegang saham. KPI lain akan bervariasi dari industri ke industri dan klien ke klien. Sangat penting bagi auditor untuk memahami KPI mana yang paling dikhawatirkan klien pada tahun itu, sehingga audit dapat direncanakan di sekitar akun yang relevan. Yang pertama ada profitabilitas. Di sini adalah umum bagi perusahaan untuk menggunakan akun profitabilitas untuk menilai kinerja mereka dan staf senior mereka. Perusahaan akan melacak pendapatan dan pengeluaran mereka dari waktu ke waktu dan menilai variabilitas apapun. Mereka akan membandingkan pendapatan dan pengeluaran mereka dengan pesaing terdekat dan menilai kemampuan mereka untuk bersaing, serta memberikan wawasan berharga kepada manajemen apakah hasil sesuai dengan harapan berdasarkan faktor-faktor yang diketahui seperti kemusiman atau penurunan ekonomi. Hal ini juga memberi auditor wawasan yang berharga tentang ekspektasi manajemen. Yang kedua, likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan kas dalam jangka pendek dan panjang. Sangat penting bagi perusahaan untuk memiliki akses ke uang tunai untuk membayar hutangnya saat jatuh tempo. Jika tidak dapat memenuhi kewajiban ini, perusahaan dapat dilikuidasi. Perusahaan memerlukan uang tunai untuk membayar gaji karyawan, tagihan utilitas, tagihan pemasok, pembayaran bunga atas uang yang dipinjamkan, dividen kepada pemegang saham, dan sebagainya. Dalam jangka panjang, perusahaan membutuhkan uang tunai untuk membayar hutang jangka panjang dan melakukan investasi modal. Empat .5 Prosedur analitis. Prosedur analitis mendefinisikan prosedur analitis sebagai evaluasi informasi keuangan dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. Mereka melibatkan identifikasi fluktuasi akun yang tidak konsisten dengan ekspektasi auditor berdasarkan pemahaman mereka tentang klien mereka. Prosedur analitis dilakukan pada tahap penilaian risiko audit untuk menyoroti fluktuasi yang tidak biasa dalam akun, membantu dalam identifikasi risiko, meningkatkan pemahaman klien, mengidentifikasi akun yang berisiko salah saji material, serta meminimalkan risiko audit dengan memusatkan upaya audit di mana risiko salah saji material paling besar. Yang pertama ada perbandingan. Perbandingan sederhana dibuat antara saldo akun untuk tahun berjalan dan tahun sebelumnya dan tahun berjalan dan anggaran. Ketika membandingkan saldo akun dari satu tahun ke tahun berikutnya, perubahan signifikan dapat dilacak dan diselidiki lebih lanjut oleh auditor. Yang kedua ada analisis tren. Analisis tren atau analisis horizontal melibatkan perbandingan saldo akun dari waktu ke waktu. Dilakukan dengan pemilihan tahun dasar dan kemudian menyajikan kembali semua akun di tahun-tahun berikutnya sebagai persentase dari tahun dasar tersebut. Ketiga ada analisis ukuran umum. Analisis ukuran umum atau analisis vertikal melibatkan perbandingan saldo akun ke satu baris barang.
Dalam neraca, item baris yang digunakan umumnya adalah total aset. Dalam laporan laba rugi, garis barang yang digunakan umumnya penjualan atau pendapatan. Yang keempat, analisis rasio. Analisis rasio dilakukan oleh auditor untuk menilai hubungan antara berbagai laporan keuangan saldo akun. Auditor akan menghitung rasio profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Rasio probabilitas. Rasio probabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dan pada akhirnya arus kas yang dibutuhkan untuk membayar hutang, memenuhi kewajiban lainnya, dan mendanai ekspansi di masa depan. Rasio probabilitas yang umum termasuk margin laba kotor, margin laba, laba atas aset, dan pengembalian ekuitas pemegang saham. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban utangnya. Ada beberapa rasio jangka pendek yang dapat digunakan oleh auditor saat menilai situasi likuiditas klien mereka. Ini termasuk rasio lancar dan pengujian aset perbandingan. Persediaan dan perputaran piutang digunakan sebagai rasio likuiditas sekaligus indikator efisiensi manajerial dan aktivitas klien. Rasio solvabilitas ini digunakan untuk menilai kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Rasio likuiditas cenderung mengambil pandangan jangka pendek perusahaan, sedangkan rasio solvabilitas memiliki perspektif jangka panjang. Rasio solvabilitas umum adalah rasio hutang terhadap ekuitas dan waktu perolehan bunga. Kemudian yang kelima ada prosedur analitik lainnya. Ada prosedur analitik lain yang lebih canggih yang digunakan oleh beberapa perusahaan. Program komputer digunakan di beberapa firma audit untuk melakukan analisis rinci data klien, seperti informasi yang terdapat dalam buku besar dan jurnal mereka. Mereka dapat digunakan untuk melakukan analisis multidimensi, ringkasan entry jurnal, laporan validasi, laporan yang dihasilkan kriteria, analisis deret waktu, dan analisis regresi. Yang terakhir ada faktor yang perlu dipertimbangkan saat melakukan prosedur analitik. Ada sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan saat melakukan prosedur analitik. Yang pertama adalah keandalan data klien. Dalam melakukan prosedur analitik, sumber informasi berikut umumnya dianggap andal, yaitu informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang memiliki pengendalian internal yang efektif. Yang kedua, informasi yang dihasilkan oleh sumber eksternal bereputasi independen. Ketiga, ada informasi yang diaudit. Keempat, informasi yang dihasilkan dengan menggunakan metode akuntansi yang konsisten. Kemudian, informasi dari sumber internal kepada klien yang telah terbukti akurat di masa lalu, misalnya saat menyiapkan anggaran. Setelah melakukan prosedur analitis, auditor akan menyelidiki setiap fluktuasi signifikan yang tidak terduga yang ditemukan. Ini termasuk fluktuasi di mana tidak ada yang diharapkan dan tidak ada fluktuasi yang diharapkan. Contoh yang pertama adalah peningkatan penjualan yang signifikan tanpa alasan yang jelas. Kemudian contoh yang terakhir adalah tidak ada perubahan signifikan dalam perputaran persediaan ketika auditor menyadari bahwa penjualan telah turun secara signifikan. Demikianlah penjelasan materi dari chapter yang keempat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.